Ini Pujang Subuh ya sempat heboh lah. Ibadah salat subuh ini memang berat. Organisasi yang katanya terlarang katanya. Tanpa dibayar sesen pun mereka hadir. Ramainya pada saat Pujang Subuh datang. Untuk pendekatan diri kepada Allah dan memakmurkan masjid. Syaratnya apa Ustaz? Kenapa cuma Pujang Subuh Ustaz? Lembaga baru atau aliran baru ini? Yuk mari salat subuh tanpa diajak. Dia semua komunitas boleh masuk semua ke dalam? Ya. Atau harus pakai jenggot? Atau? Kita diajak untuk cepat tidur. Pujang subuh sampai sekarang alhamdulillah rezekinya banyak. Cek 1212. Oke, hari ini adem karena saya lagi bareng Ustadz Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa haluk Ustadz? Ya khair. Subhanallah, saya sedikit bisa bahasa Arab tapi sedikit sekali tipis Ustadz. Padat sekali ya di tengah padatnya kesibukan. Terima kasih sudah mau datang Ustadz untuk berbagi cerita, berbagi ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan orang-orang yang mendengar Ustadz. Amin, amin. Kesibukan sekarang Ustadz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya bersyukur sekali dan berterima kasih karena diundang langsung di tempat ini untuk berbagi. Alhamdulillah kalau persoalan kesibukan di tengah-tengah kami sebagai selaku ASN, alhamdulillah luar biasa tugas keumatan. Di samping sebagai kepala madrasah sanawiyah Tompong juga. Berarti sudah 3. Pertama ASN di Depak, Kementerian Agama, terus kepala sekolah sekaligus pimpinan Rumah Tahfiz Darut Taqwa Tompong. Pimpinan Rumah Tahfiz. Baik 3 apa lagi Ustaz? Yang keempat terakhir ini mandat dari teman-teman pendiri Pujang Subuh adalah Ketua Pujang Subuh. Ketua Pujang Subuh. Kabupaten Bantaeng. Berarti ini yang ekstranya. Iya, ini ekstra. Berarti yang jadi rutinitas ya mungkin dakwah juga Ustaz tiap malam lah. Alhamdulillah. Sekarang lagi padat-padatnya mungkin Ustaz. Alhamdulillah ini suatu juga berkah tersendiri buat kami. Di mana padatnya jadwal berdakwah di tengah-tengah pandemik ini. Tentu kami juga tak kalah pentingnya untuk mengedukasi masyarakat. Itu yang paling terpenting. Mengedukasi masyarakat mungkin dia agak lebih ke ekstra ya Ustaz ya. Iya. Kalau saya boleh agak mau buka-buka lebih jauh sih, kan kemarin ini Pujang Subuh ya sempat heboh lah, banyak terpasang di mana-mana spanduknya, bahkan dikirainnya juga ini dia benderanya ada kaitannya dengan ya organisasi yang katanya terlarang katanya. Tapi dia memang ini gerakannya Ustaz mengarah kemana ini Ustaz? Apa sih sebenarnya ini? Iya, oke. Sebelum saya terlalu jauh menjelaskan secara detail tentang Pujang Subuh, perlu juga masyarakat halayak publik tahu bahwa Pujang Subuh ini di Kabupaten Bantaeng baru terbilang baru. Karena semenjak terbentuknya pada tanggal 1 Oktober 1 Oktober 1 kemarin? Oktober 2020 berarti bulan ini baru terbilang kurang lebih 3 bulan lah kami berjuang dan mengembang amanah ini. Dan alhamdulillah dalam waktu sekejap ini tanggal 17 Oktober itu kami dikukuhkan langsung oleh Bapak Bupati Bantaeng. Alhamdulillah dihadiri langsung oleh sejumlah tokoh masyarakat, tokoh ulama dari Kementerian Agama, dari Forkopimda. Ini suatu luar biasa bagi kami karena kami lahir di tengah-tengah masyarakat yang boleh dikata bahwa Bantaeng ini adalah tidak jauh dari masyarakatnya yang religius. Dan itu sangat kami selaku pribadi dan selaku ketua umum tentu berterima kasih dengan support dan apresiasi dari masyarakat itu sendiri. Berarti ini dia gerakannya Ustaz, dia lembaga ya? Berarti ada keanggotaan di situ? Iya, ada keanggotaan. Syaratnya apa Ustaz untuk jadi? Apakah ibadahnya harus bagus atau harus pakai jenggot atau gimana? Iya, apa ini, syaratnya ini? Ini juga maksud saya kan ini kalaupun misalnya ini niatnya untuk membangkitkan semangat sholat subuhnya masyarakat, kira-kira ngefek seperti apa kalau memang harus dilembagakan ini apa Ustaz? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Kalau di Pujang Subuh kami tidak pakai persyaratan.
Yang mau bergabung, yang mau hijrah Mm. silahkan. Cuman ya mau menghidupkan salat subuh dan salat 5 waktu. Mm. Jadi ini juga ada kesan yang dari tengah-tengah masyarakat. Kenapa cuma pujian subuh, Ustaz? Oh, itu tidak. Pujian subuh ini cuma pemantik, Mm. motivasi, perangsang bagi teman-teman yang sudah jauh berjuang subuh, tapi sedang adanya komunitas ini justru lebih bergairah, bersemangat lagi karena adanya komunitas ini. Dan alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 3 bulan 3 ini bulan. sudah kurang lebih 300 jamaah dan 31 masjid yang kami datangi sebagai tempat untuk bersafari. Semua pengurus menyambut positif dan ini hal yang sangat luar biasa karena komunitas yang baru terbilang masih kecil, masih muda, Sumur jagung sumber lah. jagung lah ya, luar biasa karena mampu membooming di tengah-tengah masyarakat di mana. Saya agak lebih Ustaz. Apakah itu membekas Ustaz? Jangan sampai safarinya ramenya pada saat pujian subuh datang, Ya. tapi tidak memberikan bekas. Bagaimana dengan warga sekitar? Apakah itu ngefek atau gimana Ustaz? Ini dia yang menjadi persoalan juga sebenarnya. Kami juga ada sebenarnya kekhawatiran jangan sampai kita datang hanya cuma sekedar safari subuhnya, tapi setelah kita meninggalkan masjid ini apakah masih berjalan? Ya alhamdulillah kalau saya lihat amati memang kondisi subuh ini kan memang berat. Betul. Ibadah salat subuh ini memang berat. Biasanya terkadang ada masjid mungkin 1 saf, ada yang setengah saf. Inilah tujuan kita hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan motivasi. Dan alhamdulillah saya kira efeknya juga luar biasa karena setiap masjid yang kami datangi justru lebih bersemangat lagi jamaah yang sebelumnya melakukan salat subuh. Oke. Jadi kan mungkin ini kan ada lembaganya Ustaz ya. Ya. Berlembaga. Jadi ada di dalam ada anggota, ada ketua, ada sekretaris. Ya. Selain dari sholat subuh, kiat-kiat apa yang menjadi tujuan? Ya. Syiar agamanya. Ya, jadi perlu juga kami sampaikan melalui media ini bahwa salah satu visi dan misi pujian subuh ini adalah bagaimana salat subuh itu seramai dengan salat Jumat dan misinya adalah istiqamah sampai husnul khatimah. Jadi salah satu tujuan kita ini adalah bagaimana syiarnya muncul di tengah-tengah kita Kabupaten Bantaeng khususnya bahwa subuh ini kalau kita mampu lakukan secara istiqamah maka insya Allah akan menjadi berkat tersendiri khusus Kabupaten Bantaeng. Tadi apa yang ditanyakan? Apa kiat-kiat yang lain selain sholat subuh berjamaah safari misalnya, atau ada strategi lain? Karena kan pasti namanya syiar Ustaz. Iya. Tidak hanya bertujuan bagaimana sholat subuhnya. Terus gimana misalnya sholat subuhnya dia ikuti tren, hanya ikuti rame-ramenya saja. Bagaimana untuk pendalaman agamanya Ustaz? Oke, salah satu juga kiatnya untuk memberikan pendalaman pemahaman tentang agama kepada teman-teman yang baru hijrah. Ya, ini mohon maaf saya sebagai karena teman-teman juga yang notabene banyak yang baru hijrah. Tentunya memiliki perlu dipandu dengan pendalaman agama. Dan salah satu program unggulan kami di divisi dakwah itu adalah membentuk program pengajian. Ada di dalamnya pengajian fikih, ibadah, ada tahsin, ada yasinan, dan kolaborasi inilah yang insya Allah yang menjadi penambah nilai tambah bagi teman-teman yang baru hijrah. Saya kira itu. Kajian rutinnya Ustaz? Kajian rutinnya itu adalah bimbingan fikih setiap malam Rabu yang diagendakan kita di tiap masjid yang disepakati oleh teman-teman. Ya karena kan saya minta maaf Ustaz ya. Iya. Dalam hal agama kita ini ya walau alam kadang ada sesama Islam yang mengkafirkan sesamanya Islam gitu. Betul. Itu yang menjadi hal penting Ustaz. Bagaimana tanggapannya dengan pujian subuh ini terkait beberapa peristiwa yang kemarin-kemarin itu Ustaz. Karena kan ini harus dibuka juga Ustaz ya. Jangan sampai ada kolaborasi, ada keterkaitan antara gerakan yang dilakukan pujian subuh dan ini harus dibersihkan. Tidak ada ya. Maksud saya jangan sampai ada keterkaitan ke sana Ustaz. Ya, oke. Itu harus diantisipasi juga sih. Ini juga bagus pertanyaannya saya kira bahwa keberadaan pujian subuh alhamdulillah kami tidak ada warna tersendiri. Bukan gerakan politik. Tidak ada gerakan politik. Apalagi saya sedikit vulgar saja Ustaz. Apalagi diwarnai ditunggangi seorang tokoh politik ataupun apa dan sebagainya. Mohon maaf.
kami berkomitmen dengan teman-teman bersama para pendiri bahwa ini adalah murni ibadah untuk pendekatan diri kepada Allah dan memakmurkan masjid. Ya, saya kira itu. Kalau kemudian ada pertanyaan apakah ini alirannya apa, warnanya apa, kami tidak punya aliran tersendiri, bahwa semua elemen dan komponen kami bisa rangkul di dalamnya. Siapapun yang mau bergabung, kenapa? Karena kita ingin mau ibadah dan memakmurkan masjid Allah. Dan saya kira ini adalah tempat wadah untuk menyatu kita, khususnya masyarakat Muslim di Kabupaten Bantaeng. Saya kira itu, Pak. Dan alhamdulillah mungkin diterima di tengah-tengah masyarakat juga ya kehadirannya. Tidak ada komplain apa, tidak ada. Alhamdulillah, saya kira masyarakat yang religi yang di mana latar belakang kita banyak-banyak alumni pesantren, Iya. ya alhamdulillah diterima dengan baik meskipun masih ada cuitan apa dari beberapa teman-teman, tapi saya kira kami mampu meluruskan karena mungkin mereka belum tahu persis seperti apa ini Pojuang Subuh. Iya, karena kan sebenarnya kemarin-kemarin Ustadz sempat bertanya juga sih, saya Pojuang Subuh ini apa? Apakah dia OKP baru, lembaga baru, atau aliran baru ini? Artinya banyak hal yang menjadi tanda tanya buat saya. Betul. Bukan saya tidak sepakat Ustadz, tapi kan beberapa hal yang baru muncul kan harusnya kita saling memberikan kabar baik gitu. Iya, betul. Jadi arahnya jelas ini Ustadz ya, arahnya. Jelas. Dia syiar memakmurkan masjid, ibadah. Memang tujuannya gerakan apa yang menjadi gerakan dasarnya memang harus pejuang subuh ya, harus berjuang di subuh hari ya. Iya. Jadi berawal dari berjuang di subuh hari, memang ada semacam motivasi dari hadis kita yang biasa kita dibaca oleh para ustaz bahwa salat subuh itu 2 rakaat saja sebelum subuh itu luar biasa, lebih mulia dibandingkan dunia beserta isinya. Jadi 2 rakaat ini berawal dari fajar, makanya di logo itu ada gambaran orang berkuda, baru fajar itu tanda bahwa kita ini adalah pejuang. Pojuang subuh berarti bukan cuma di subuh saja kita bergerak, tapi bermulai di pojuang subuh itu bergerak, insya Allah 5 waktu ini akan menjadi mudah. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita mampu istiqamah melaksanakan salat subuh berjamaah, saya yakin waktu-waktu yang lain akan lebih mudah kita laksanakan. Karena terbukti ada beberapa testimoni teman-teman yang tadinya bahkan dia tidak sholat, bahkan dia sholatnya mungkin subuh, ya kadang mungkin siang, baru dia salat subuh ya. Alhamdulillah dengan lahirnya pojuang subuh dan masuk menjadi anggota tetap, ya alhamdulillah ini perubahan secara signifikan. Dia mampu rasakan bahwa ternyata pojuang subuh ini memang ya dia rasakan berkahnya tersendiri. Ya saya kira kembali ke masyarakat ya menyambut juga dengan positif bahwa dengan hadirnya ini juga kami terkadang juga tidak pernah prediksi sebelumnya bahwa kita akan dijamu seperti ini oleh pengurus. Betul. Ya dihidangkan kopi, snack ringan. Saya kira itu bagian daripada sebuah penerimaan yang cukup luar biasa bagi kami. Dan setiap kami berkunjung ke masjid ini safari, ya mungkin ada anggota yang ikut 2 orang menjadi jamaah kami. Dan terbukti hari ini sudah hampir 300 orang, termasuk di jamaah kami, termasuk jamaah kami di media sosial itu kurang lebih 4.000. Dalam waktu 3 Itu hampir 3 sudah bulan. terdaftar anggota? Belum. Maksud saya yang termasuk yang anggota berteman di media sosial. Ya, yang terbilang. Yang di ratingnya memang agak luar biasa. Coba dipisahkan dulu Ustaz. Ya. Ada pengurus. Ada pengurus. Berarti pengurus ini yang masuk dalam kelembagaan. Kelembagaan, ya. Selain itu apa lagi yang menjadi perangkat-perangkatnya ini? Termasuk pendiri. Pendiri dalamnya. Pendiri, pengurus. Ya. Terus bagaimana dengan teman-teman yang ya saya agak sedikit terbuka lah, yang hanya sekedar menikmati safarinya saja, tapi dia tidak terlibat, itu gimana? Ya, ada memang di lembaga. Ya, ada memang secara kelembagaan bergabung dalamnya, tapi ada juga yang di luar kelembagaan kami. Termasuk tokoh-tokoh agama kita, sesepuh kita, mereka memberikan mandat kepada yang muda, silahkan, tapi kami hanya mensupport menjadi jamaah tetap saja yang siap bergabung. Tapi dia mungkin tidak mau dimasukkan namanya dalam kelembagaan itu. Tapi alhamdulillah, ya justru memberikan juga efek positif bagi teman-teman bahwa apa artinya sebuah nama di pengurusan sementara kita tidak aktif untuk berjamaah di masjid. Saya kira ini bagus sekali.
Agenda kelembagaan apa Ustadz yang menjadi pembeda dengan anggaplah organisasi lain misalnya, lembaga lain, lembaga kemasyarakatan lain yang juga membawa cirinya ke ciri agama gitu, ke Kalau nuansa agama. kalau saya Apa yang menjadi membedakan? yang membedakan kami itu adalah satu, bahwa geliat salat subuh ini adalah wajib kita lakukan sebagai program unggulan yang harus hadir, yang membedakan dengan organisasi dan komunitas yang lain. Dan saya kira sudah banyak juga teman-teman kelembagaan komunitas yang ikut meniru-niru kita, bahwa apa yang dilakukan subuh itu ternyata banyak juga yang melakukan seperti itu. Namun memang berat. Kenapa? Karena di setiap kita bersafari, kita kan membawa satu tim. Ada penceramah yang berikan kultum, ada imam, dan ini luar biasa. Kenapa? Karena tanpa dibayar sesen pun mereka hadir. Para penceramah kita, para imam kita, ya secara tulus memang untuk berjuang di pojokan subuh ini. Kalau saya sih agak menyimaknya Ustadz, ini agak gerakan eksklusif juga ya Ustadz ya. Maksud saya ini terbuka lebar ya. Iya. Artinya semua komunitas boleh masuk semua ke dalam. Ya, justru kami terbuka untuk umum. Siapapun mereka bisa Ini bergabung. bukan lembaga eksklusif. Bukan. Kami terbuka untuk umum, silakan. Mau dari Muhammadiyah, NU, dari Wahda, Salafi, silakan. Tapi ingat, kami tidak sama sekali membawa warna siapapun. Contoh, kalau misalkan kami berada di suatu komunitas masjid itu adalah dia warnanya ini, misalnya taruhlah NU, kita pakai imam yang NU juga. Berarti Kunut. Kunut. Ya, kalau misalnya kita berada di masjid yang notabene mayoritas adalah Muhammadiyah, yuk kita pakai juga ustaz yang notabene juga berlatar belakang pendidikan Muhammadiyah. Artinya tujuannya bukan mau berdebat ini. Bukan, kami tidak sama sekali mau berdebat, apalagi mengangkat nama suatu ormas ataupun organisasi, kami tidak. Murni kami ingin syiar ibadah dan memukul masjid. Artinya dijadikan kebiasaan baik juga. Iya. Ini kebiasaan baik yang misalnya ya teman-teman Pujang Subuh mau memperlihatkan nih, sholat subuh ini adalah kebaikan yang menjadi kewajiban buat kita umat Islam. Kenapa kok tidak diramaikan? Diramaikan ya. Itu saja. Artinya konsisten di situ Ustaz ya. Iya. Gerakan kelembagaan selain itu apa lagi? Misalnya ada muscap apa gitu, membentuk lagi ranting-ranting, ada juga yang begitu ya. Kalau di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, memang ada anggaran dasar rumah tangganya juga. Iya, alhamdulillah kami bentuk tersendiri, karena ini kan garis pusatnya dari Jakarta. Cuman memang tidak ada acuan tersendiri anggaran dasar rumah tangga, tapi kami alhamdulillah hasil rembuk bersama pendiri, pengurus dan pembina penasehat. Insya Allah kami akan dalam waktu dekat ini sudah rampung anggaran dasar rumah tangga. Dan salah satu poin di situ adalah untuk memperlebar sayap, membuka cabang kecamatan untuk pengurus pojokan subuh di wilayah kecamatan. Dan alhamdulillah kami dalam tahap untuk perekrutan, dan insya Allah mungkin bulan ini sampai di awal Januari kami mungkin sudah harus membentuk. Kenapa? Karena safari subuh ini untuk wilayah kota kecamatan Bantaeng sudah hampir selesai masjid, dan otomatis kami akan melebarkan lagi ke pelosok. Dan sesuai dengan amanah pemerintah kita, bahwa kita harus juga berkunjung ke pelosok-pelosok desa sebagai ajang sosialisasi untuk bersilaturahim. Nah, ini yang penting. Ada yang saya lupakan tadi, bahwa salah satu tujuan ini juga pojokan subuh adalah bersilaturahim. Ini yang paling penting juga, karena terkadang ada jamaah merasa kalau hanya terus di masjid kampungnya dia atau kompleksnya berjamaah, tapi setelah mereka bersafari, wah ini luar biasa, mampu berkenalan dengan keluarga dan teman. Saya kira ini harus diperintahkan agama bahwa bersilaturahmi itu penting. Siapa yang bersilaturahmi maka akan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Alhamdulillah pojokan subuh sampai sekarang alhamdulillah rezekinya banyak. Targetnya apa Ustaz? Sebenarnya untuk membuat ranting-ranting juga itu. Targetnya untuk lebih memperkenalkan di kecamatan, khususnya di wilayah pelosok desa, supaya pojokan subuh ini bukan hanya dikenal di wilayah kota, khususnya para tokoh-tokoh terpenting, tapi yang utama itu adalah bagaimana di pedalaman ini pojokan subuh lebih ada gaungnya di tengah-tengah masyarakat pelosok desa. Yang tentunya justru ritme lebih berbeda lagi ketika kita berada di pelosok desa. Tentu kita siap bahwa apapun kendala, karena di mana musim ini musim ya pancaroba kurang bersahabat.
Tentu di sini kami sangat membutuhkan juga andil peranan pemerintah untuk mempersiapkan fasilitas itu untuk bisa kita lebih syiarnya nampak di desa-desa atau di kecamatan. Dan alhamdulillah sudah beberapa kecamatan yang minta kami, cuma kami harus diorganisasi secara rapi bahwa tidak mungkin langsung kita harus terjun tangan tanpa persiapan yang matang, ya. Ya, saya kira itu, Pak. Targetnya anak muda, orang tua atau? Oh, targetnya kami semua, orang tua, anak muda, remaja. Terbukti remaja masjid yang banyak aktif di dalamnya, termasuk remaja-remaja yang kreatif, ya banyak juga bergabung. Ini kemarin ada program unggulan kami, yaitu salat subuh 40 hari tanpa berturut-turut, tanpa masbuk. Nah, ini luar biasa, dan rata-rata yang lolos itu di angkatan pertama ini menjadi alumni ada 12 orang. Semua itu adalah anak muda dan pemuda. Nah, ini luar biasa juga. Kenapa? Karena Banteng ini luar biasa. Peranan anak muda dan peranan pemuda. Subuh ini memang berat kita lakukan, tapi alhamdulillah membuahkan hasil. Salah satu program unggulan kami ini 40 hari salat subuh tanpa masbuk, 40 hari berturut-turut. Ya luar biasa. Ternyata yang menjadi alumni pertama itu adalah anak muda dan pemuda. Iya. Tapi jangan sampai Ustaz 40 hari tidak masbuk, hari ke-41-nya masbuk Ustaz. Tidak Ustaz, jangan sampai bilang. Ya, kita kembalikan kepada pribadi masing-masing bahwa persoalan ibadah itu adalah tidak boleh juga kalau ada Iya, paksaan. betul. Ya, kita hanya memberikan motivasi, rangsangan. Setelah itu ya kembalikan kepada individunya. Kami lahir tidak untuk memaksa, apalagi untuk mau memaksakan kehendak kami. Silahkan sampai subuh. Tidak, kami hanya mengajak dan memberikan contoh. Kalaupun kita lakukan mereka masih masbuk, masih ini kan, kita kan porsinya bukan untuk memaksakan. Betul. Iya. Berarti targetnya memang bagaimana sholat subuhnya ramai. Kalau sholat subuh sudah ramai, yakin saja duhur asar lebih mudah lagi. Iya. Oh, itu saja mungkin. Iya. Kalau terkait pujian subuh ini tidak akan melahirkan nuansa baru, ya, tidak akan melahirkan aliran baru gitu, tidak ada. Ya, alhamdulillah, untuk itu kami tutup. Kiat-kiat kantor untuk mengkantor ini, apakah juga pejuang subuh ini berharap mengambil bagian membantu pemerintah untuk mengkanalisasi aliran-aliran yang radikal atau gimana? Ya, alhamdulillah, pejuang subuh lahir bukan untuk melahirkan aliran atau paham, tidak. Justru kami lebih mengedepankan bagaimana syiar agama ini muncul dan bisa diterima masyarakat. Dan kalau persoalan itu kami sudah punya strategi tersendiri, program tersendiri, bahwa jangan memunculkan sesuatu aliran atau paham baru di dalam komunitas ini. Karena saya sendiri sebagai yang notabene berasal dari Kementerian Agama, tentu kami tetap bekerjasama dengan pemerintah bahwa hal seperti inilah yang harus juga kita usahakan supaya agama nuansa keberagamaan kita di Kabupaten Bantaeng tetap jalan seperti biasa tanpa harus embel-embel dari aliran-aliran yang muncul seketika tanpa ditahu dari mana arahnya, dari mana sumbernya. Pujian subuh ada di depan itu, insya Allah. Dan jangan ragu, insya Allah. Pujian subuh selama kami Muhammad Yusuf hadir di tengah-tengah itu, insya Allah. Kami punya strategi tersendiri. Dan kita juga berada pada posisi ingin menjaga Indonesia damai lah. Iya, insya Allah. Jangan ada perpecahan di antara sesama Muslim, apalagi di luar Muslim gitu. Itu hal penting juga itu, Ustaz. Ya, itu hal yang wajib buat kami menjaga kebersamaan. Karena kan jangan sampai yang tidak sholat subuh ini dianggap kafir kalau tidak pergi ke masjid, Ustaz. Gimana kah? Iya, kami di dalam pembentukan ini kader atau teman-teman tidak ada untuk membuat mereka semakin membuat mereka berpikiran radikal atau apalagi dia mau mengkafirkan orang, tidak. Kami lahir ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, mengajak dengan jalan kebijaksanaan. Nabi sendiri seorang Rasulullah SAW tidak pernah mengajak seseorang dengan cara kepaksaan apalagi mengkafirkan orang, tidak. Kami berada pada itu, insya Allah. Kalau ini kita berikan contoh terbaik, mengajak dengan bijaksana, saya kira kami tidak teman-teman dan masyarakat pasti menerima kami dengan baik. Saya kira itu. Lalu apa yang menjadi stimulan untuk menjadi secara tidak langsung supaya teman-teman tertarik untuk ikut ke dalamnya? Karena kan ini gerakan untuk mengajak. Ini gerakan ayo ke masjid, ayo ke masjid.
Yang terpenting adalah bagi kami adalah sehatnya sebuah kepengurusan, itu dulu internal kita. Kalau dalam sebuah kepengurusan sehat, kebersamaan itu muncul, maka daya tarik tersendiri bagi Mhm. halayak, bagi Ah. publik bahwa memang komunitas Pojan Subuh ini mulai dari pendiri, pengurus Mhm. sampai tokoh penasehat, mereka berunduyung bersatu padu untuk meramaikan masjid. Saya kira ini salah satu juga perangsang bagi mereka untuk Hmm. hadir bersama-sama kita. Yuk, mari salat subuh tanpa diajak. Kenapa? Karena dia rasakan bahwa nikmatnya menjadi Pojan Subuh adalah luar biasa. Hmm. Kenapa? Satu, kita diajak untuk cepat tidur. Kenapa? Karena orang yang mau berjuang Pojan Subuh otomatis Harus kalau cepat dia tidur. pasti cepat tidur. Karena kalau dia lambat tidur otomatis ya susah juga untuk bangunnya salat subuh. Nah. Kalaupun dia terbangun memaksakan diri palingan dia ngantuk, ya boleh saja kesehatannya terganggu. Hmm. Tapi inilah yang dirasakan teman-teman bahwa selama dia bergabung di Pojan Subuh, ya dia termotivasi dengan sendirinya untuk cepat tidur Hmm. dan cepat bangun. Dan ini Iya. yang kami rasakan, ya. Artinya begitu banyak kenikmatan kalau kita bisa bangun subuh. Iya, kenikmatan luar biasa Ah. tersendiri bahwa ada tersendiri nikmatnya ketika kita mampu bangun cepat. Yang pertama kita lebih sehat lagi, Hmm. yang kedua orang yang rutinitasnya untuk bekerja lebih efektif, mengatur waktu, saya kira berawal dari subuh. Kalau Hmm. di waktu subuh hari kita mampu memanage dengan waktu dengan baik, insya Allah hari-hari yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan di seharinya, saya kira lebih mudah kita lakukan. Apakah ada kegiatan setelah sholat subuh? Atau Kegiatan, setelah sholat subuh zikir bubar atau ya, ada kegiatan lain, misal eh, baksos apakah? ya, setelah kegiatan subuh di luar daripada di samping kita ada kultum pengajian, Hmm. ada juga terkadang kami lakukan yaitu adalah apa ya, seperti kemarin kunjungan ke rumah tahfiz, rumah Hmm. penghafal Quran, bagi donasi yang ingin mendonasikan sedikit hartanya, kami fasilitasi, kami hadir di tengah-tengah itu. Alhamdulillah kami berada kemarin di salah satu pesantren tahfizul Quran di Tanitea. Kami Iya. berkunjung, alhamdulillah disambut dengan baik Hmm. bahwa kepedulian Pojan Subuh bukan cuma hanya di masjid, Hmm. tapi kami juga butuh dengan para pembina-pembina pesantren, Hmm. alhamdulillah. Dan sudah ada beberapa pesantren yang kami kunjungi. Cuman kami terkendala persoalan ini karena adanya wabah pandemi ini, kami juga Oh iya, menjaga social distancing apa ya? social Ya, distancing. social distancing ya. Kami jaga itu karena kami juga patuhi protokol kesehatan. Hmm. Karena pembina kami juga berada di dalam itu dan termasuk teman-teman tenaga nakes juga ada yang aktif di Pojan Subuh yang selalu memberikan rangsangan dan motivasi. Yuk, Hmm. mari kita gaungkan untuk protokol kesehatan secara disiplin. Alhamdulillah, Pojan Subuh, alhamdulillah, mudah-mudahan sampai sekarang belum ada menjadi klaster untuk itu. Iya. Karena kami yakin bahwa berdoa ikhtiar, ikuti kesehatan, insya Allah Allah jauhkan wabah itu. Ada lagi satu yang apakah itu bagian dari pujang subuh yang rider muslim apa? Oh, apa ya, Baker Muslim. Biker muslim ya. Baker Muslim sahabat kami, Ah. ya insya Allah bersama-sama berkolaborasi untuk tujuan mengukurkan doa masjid. Hmm. Dan dia juga sering ikut pengajian-pengajian, kadang ba'da maghrib, kadang subuh. Saya kira kami lahir bersama-sama untuk demi syiar agama Islam. Tapi mungkin dia tidak konsentrasinya bukan di subuh saja ya. Kalau saya amati, saya lihat bahwa beliau ini, teman-teman di Bakers ini, beliau banyak diorientasi ba'da maghrib. Oh ya, saya Ya, berharap nanti teman-teman dari Biker Muslim ini hadir di tempat ini supaya kita juga bisa bincang-bincang sama dia. iya, Pertanyaan terakhir Ustaz. Eh, Tidak ada batasan kan tadi? iya, Mau muda, tua, iya. mau perempuan, mau laki-laki, tidak ada batasan di situ. Konsisten di mereka. Begini, kemarin kan banyak sorotan juga persoalan akhwat ya, Iya. istilahnya perempuan. Ah. Memang ada kalangan yang melintir bahwa apakah tidak bisa dipisahkan itu, Ustaz? Kenapa ada komunitas pejuang subuh akhwat bergabung? Saya bilang ini komunitas yang baru lahir, tidak mungkinlah kami secara secepat itu kami memisahkan dengan kami karena dia baru berjumlah sekitar 5 orang ya. Dan dia termasuk adalah bagian daripada proses lahirnya pejuang subuh ini. Dan ada satu orang juga di situ teman akhwat yang termasuk bagian daripada pendiri. Tentu kami memberikan juga apresiasi dan memberikan ruang mereka untuk membentuk Pojon Subuh Akhwat. Dan alhamdulillah sudah dibentuk juga Pojon Akhwat dan sekarang kita pisahkan dengan mereka. Cuman persoalan salat subuh tetap kita bersama.
bersama dalam program kegiatan karena masih kurangnya dia punya anggota untuk bergabung. Saya kepikiran ini yang Ustaz. Kenapa kan tidak, maksud saya bukan ranting tapi dia per masjid ada pengurusnya di situ. Supaya ini menjadi stimulan untuk teman-teman di sekitar situ. Sebenarnya bisa juga, cuma yang menjadi persoalan Setiap masjid ada pujang subuh di situ. Ya, Setiap masjid ada pujang subuh di itu situ. salah satu target utama. Ha. Salah satu target utama ada keterwakilan dari pengurus masjid atau jamaah untuk mewakilkan untuk menjadi pujang subuh. Alhamdulillah jamaah Masjid Raya Bantaeng dan jamaah Agung Masjid Agung, Masjid BTN Arakeken Lurasis, BTN Puri Pasorongi, kami sisir alhamdulillah membuahkan hasil. Dan termasuk Rahmatullah Kalimbaung Gergea, beliau bergabung. Cuma ada terkendala tersendiri bagi mereka teman-teman yang tidak memiliki kendaraan. Ini persoalannya. Yang kedua dari aspek kesehatan. Bagi orang tua kita, sepupu kita yang sudah pensiun, yang aktif memang bergabung, tapi ya itu salah satu menjadi kendala. Karena subuh itu ya di mana suhu dingin, di mana suhu seperti ini masih kadang hujan, angin kencang, itu menjadi persoalan juga bagi teman-teman. Tapi kami memberikan kebijaksanaan untuk mereka. Yang terpenting ya tetap aktif di masjid itu salat subuh berjamaah. Itu yang terpenting. Kalau untuk kegiatan safari subuh bukan menjadi persoalan wajib bahwa dia harus datang, tidak. Kami tetap memberikan kebijaksanaan bahwa cukup di masjid kita untuk meramaikan salat subuh berjamaah dan mengajak keluarga, tetangga dan handai tulang kita untuk yuk sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Artinya juga memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa apapun alirannya, apapun warnanya di Islam, paling tidak Islam ini rahmatan lil alamin, Ustaz. Ya, itu yang penting. Terima kasih Ustaz untuk waktunya datang kemari. Saya masih butuh diskusi banyak nih Ustaz, tapi saya lihat agendanya ini masih padat Ustaz ya. Ada setelah ini mungkin ada agenda lagi ya. Ada, ini hari ada wawancara lagi dari kepolisian. Iya. Yang kedua ada acara takziah lagi. Ya mudah-mudahan tidak bosan ke tempat saya Ustaz. Insyaallah saya siap diskusi tentang kebaikan Ustaz di tempat ini. Tidak akan pernah, saya siap. Ya, terima kasih atas waktunya hari ini Ustaz. Terima kasih untuk teman-teman. Titip salam dari teman-teman Apasere ke teman-teman pujang subuh. Ya, saya anggap hari ini cukup Ustaz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.